seperti Purbaya ini kan memang menarik ya, karena dia ini tidak memiliki latar belakang politik begitu ya, tetapi dia begitu tampil ini seperti heroik. Kalau AHY mungkin ya karena dia pemimpin partai gitu ya, punya partai politik sendiri dan masuk 8 besar ya, sekitar 7% perolehan suaranya kemarin. Bukan tidak mungkin juga bahwa nanti 2029 Demokrat akan mencalonkan AHY dengan menyusun koalisi dengan poros baru misalnya, atau tetap bergabung dengan Prabowo dengan menempatkan AHY sebagai wapres misalnya. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Bahkan saya menduga nanti yang paling mempengaruhi siapa yang bisa maju itu salah satunya nanti adalah lembaga survei. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Makasih. Nah ini juga kan gue udah nyinggung nih Jokowi nih. Kan pasti juga Bung Johan mengikuti ya. Ini kan kita lagi ada satu pembicaraan publik soal ijazah. Tapi kita nggak akan ngomongin soal ijazahnya, hasil atau tidak. Ini karena sebenarnya itu hal yang sederhana tapi tidak dilakukan. Kan kalau kita bicara ijazah ya tinggal tunjukin aja gitu. Tapi bahwasanya saya melihat gini, bahwa kasus ijazah ini akhirnya sedikit banyaknya dalam tanda kutip saya melihatnya ada upaya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk melepaskan diri gitu. Kenapa? Karena melalui tangan-tangan dari koalisinya dan banyak tuduhan-tuduhan. Akhirnya kan sebenarnya ini berantem di dalam nih Pak. Iya. Yang kalau kita bicara ada beberapa tokoh mengisyaratkan gitu, pendukung Pak Jokowi itu mengisyaratkan bahwa ini mengarah ke Demokrat. Iya. Nah, biru lah ya. Biru gitu kan. Iya kan. Nah, saya nggak bicara ijazah saya, tapi apakah memang tadi pertanyaannya ini bisa akan dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, atau memang dia justru membela Pak Jokowi dengan oh ya udah Pak Jokowi benar dengan segala dinamika politik itu dia akan bermanuver dan mungkin gitu dia akan dalam tanda kutip memberikan sanksi gitu kepada partai yang bermain di situ. Ya. Gimana? Kalau kita melihat dari perspektifnya Presiden Prabowo misalnya ya, tentu secara alamiah saya meyakini bahwa pasti tidak nyaman juga dia ditempatkan pada posisi di bawah bayang-bayang mantan presiden yang sudah lalu begitu ya. Biar bagaimanapun dia pasti juga punya ego bahwa dia adalah seorang presiden saat ini terpilih begitu ya. Yang tentunya menurut saya terlepas dari apakah menggunakan isu ini atau isu yang lain nanti atau kesempatan-kesempatan yang lain untuk kemudian mencoba melepaskan dari bayang-bayang Jokowi, saya kira itu pasti akan terjadi begitu. Tetapi dengan catatan atau pertimbangan tadi, ketika mungkin dia sudah yakin bahwa tanpa ada sokongan dari Jokowi dia sudah bisa berdiri dan mungkin kalau kita berbicara ke depan pemilu 2029 misalnya ya, nanti angka-angka survei sudah berubah, dinamika politik sudah berubah misalnya, bukan tidak mungkin bahwa Presiden Prabowo akan tidak lagi menggunakan bayang-bayang Jokowi, karena sekali lagi sebagai presiden saya yakin pasti dia juga tidak nyaman gitu ya dilihat atau ditempatkan pada posisi seolah-olah ini di bawahnya Jokowi begitu. Nah itu tuh menarik gitu kalau kita berbicara tahun 2029 ya, meskipun mungkin masih lama waktunya, tapi dalam konteks politik ini cukup sebentar itu ya kan. Nah di 2009 ini kan ini ada beberapa tokoh yang dianggap potensial ya. Ya tentu ada kelompok tertentu yang tetap yang mencoba mempermanenkan Prabowo Gibran ya. Tapi juga kita lihat di pojok sana ada AHY lah dengan Demokrat, karena dia kan curi-curi anak kesempatan. SBY nih, anak ibarat kata. Walaupun sama Gibran juga tuh anak. Nah, cuman di satu pihak juga ada tokoh yang lagi naik juga nih. Purbaya ya, yang memang dari survei Celios dan beberapa survei lainnya itu menempatkan menteri yang paling diapresiasi lah oleh rakyat lah. Purbaya ini kan sosok yang unik lah ya. Dia ini katanya dianggap telah menjalankan politik
performatif lah, yang menggabungkan antara kebijakan dan pertunjukan, sama seperti KDM lah, ya kan, pola-pola seperti itu. Dan ini yang dianggap rakyat tuh suka lah tuh dengan tuh pola-pola seperti itu yang bisa marah seperti kita juga. Nah, Bapak tuh melihatnya kira-kira dinamikanya seperti apa nih Pak di tahun 2029? Ya, kalau 2029 tuh sebetulnya kan masih jauh ya, masih jauh dan masih banyak yang bisa terjadi karena masih panjang. Pasti nanti kita belum tahu apakah ada dinamika politik yang sangat signifikan begitu ya. Yang tentu ini memang menarik meskipun masih lama, tapi menarik untuk dibahas begitu ya. Dan salah satu yang menarik lagi adalah nanti jangan lupa di 2029 itu kan sudah tidak ada lagi 0% presidensial threshold, yang artinya ada kemungkinan partai-partai yang dia memiliki kader-kader yang mungkin potensial, bisa jadi dia akan mencalonkan sendiri misalnya begitu ya. Itu bukan hal yang tidak mungkin meskipun dalam konteks pemilu karena budayanya ini sudah berjalan begitu ya, budaya koalisinya sudah berjalan, karena kan bicara pemilu ini kan bicara elektabilitas, bicara angka. Bahkan saya menduga nanti yang paling mempengaruhi siapa yang bisa maju itu salah satunya nanti adalah lembaga survei. Hasil survei. Iya. Jadi tidak hanya elit partai politik yang nanti akan bisa menentukan siapa yang bisa maju begitu ya, tetapi juga lembaga survei. Kalau lembaga-lembaga survei ini menempatkan atau menghasilkan hasil risetnya, misalnya sebutlah nama-nama tadi ya, Purbaya, kemudian AHY gitu, ataupun Gibran dan lainnya. Kalau memang elektabilitasnya tinggi, saya kira pasti partai-partai itu akan secara rasional gitu ya, karena melihat trennya selama ini partai-partai itu ya rasional, kemudian dia rela berkoalisi, rela untuk bahkan yang awalnya punya calon sendiri pun akhirnya misalnya rela untuk selingkuh lah. Ya begitu kita bisa katakan selingkuh begitu ya. Apalagi kalau nanti sudah tidak ada hambatan itu, tetapi kan tetap perhitungannya adalah perhitungan elektabilitas tadi gitu ya. Dan nama-nama seperti yang sudah disebut tadi seperti Purbaya ini kan memang menarik ya, karena dia ini tidak memiliki latar belakang politik begitu ya, tetapi dia begitu tampil ini seperti heroik gitu ya, karena menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya yang dianggap sudah lama dan banyak kebijakannya yang tidak populis begitu ya, menaikkan pajak dan sebagainya. Nah, kemudian begitu dia tampil dengan gayanya yang bisa kita katakan koboi begitu ya, masyarakat ternyata lebih suka begitu ya, dengan meskipun kita juga belum bisa merasakan juga sebetulnya dampak dari kebijakan Purbaya terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi setidaknya yang penting masyarakat suka dulu kan, senang dulu lah. Tren budaya politik kita kan begitu, yang penting suka dulu begitu. Ya ini salah satu kelebihan dari Purbaya mungkin di situ begitu ya. Kalau AHY mungkin ya karena dia pemimpin partai gitu ya, punya partai politik sendiri dan masuk 8 besar ya, sekitar 7% perolehan suaranya kemarin. Bukan tidak mungkin juga bahwa nanti 2029 Demokrat akan mencalonkan AHY dengan menyusun koalisi dengan poros baru misalnya, atau tetap bergabung dengan Prabowo dengan menempatkan AHY sebagai wapres misalnya. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, apalagi ini masih 4 tahun dan masih bisa banyak dinamika yang terjadi dan merubah peta politik ini menurut saya. Nah, kita bicara ini tadi karena udah dibuka ya, Mas Reza ini emang dia selalu ke depan gitu, menatap masa depan gitu, prinsipnya Reza ini. Saya tertarik ini Mas, kita bicara Prabowo sudah pasti akan maju gitu kan. Oke, dia akan mencoba menjaga elektabilitasnya dan sampai akhirnya dia bisa 2 periode. Tapi kan kita bisa secara tidak langsung bisa melihat nih, ada beberapa yang bahasa anak sekarang tuh banci tampil. Banci tampil. Iya kan.
Ada AHY nih mulai nih, ya kan AHY, dan pertarungannya jelas. Langsung dia ngikat dalam tanda kutip dengan bahasa yang halus Gibrannya. Ya kan ada AHY Gibran tadi udah. Lalu ada Purbaya juga. Purbaya dan KDM mungkin dia belum terlalu muncul, tapi dia berpotensi. Mungkin karena memang gubernur konten ya. Gitu. Lalu kita bisa lihat ada mulai kan yang carmuk gitu, cari muka ke masyarakat seperti Menteri Zulhas yang tiba-tiba gotong karung gitu. Gotong karung gitu kan. Ini kan pasti semua berlomba seperti dari Bung Johan bilang untuk mencari perhatian publik demi apa? Pastinya demi menang dan ya jadi presiden gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu nih kedepannya itu yang punya potensi menjegal Prabowo untuk 2 periode itu dari nama-nama itu yang lagi carmuk-carmuk ini berpotensi besar, dan termasuk yang di luar ya, yang lagi gerilya diam-diam nih, yang kita tidak bisa menafikan Anies ini gerilya diam-diam gitu. Itu menurut Bang Johan gimana? Yang paling berpotensi? Sebetulnya kalau melihat itu ya banyak yang berpotensi sebetulnya, karena tadi ya pertimbangannya masih panjang. Dalam 4 tahun ini masih bisa terjadi segala hal gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara, kita tadi kan belum berbicara misalnya PDIP sebagai partai pemenang di 2024 yang mungkin bukan tidak mungkin dia sudah mulai menyusun strategi begitu ya. Dan jangan salah bahwa PDIP ini juga punya sejarah panjang, dia pernah memenangkan pemilu, pernah mengusung kadernya sendiri dan sebagainya begitu ya. Itu juga tidak bisa kita hilangkan posisinya begitu ya. Artinya dia punya kemungkinan. Pun demikian dengan Demokrat misalnya ya. Demokrat ini juga punya sejarah SBY 2 periode gitu ya. Artinya dia punya pengalaman, punya experience untuk berkomunikasi, membangun koalisi dengan partai-partai lain begitu ya. Kalau seandainya dia berhasil untuk membangun koalisi baru misalnya, bukan tidak mungkin juga bahwa kubu Demokrat dengan AHY yang dipasangkan dengan siapa misalnya nanti ya, itu bisa menjadi tantangan bagi Prabowo begitu ya. Sehingga nanti ya akan menjadi menarik ini memang di pemilu 2029. Karena 0% kan. Karena 0%. Artinya kalau ada partai yang memang berpandangan masih idealis, tidak mau koalisi-koalisi pun dia akan bisa mengusung calonnya sendiri begitu. Artinya kan lebih variatif. Dan sekali lagi tadi 4 tahun ini masih banyak waktu untuk memoles calon misalnya ya, untuk membangun branding, meningkatkan elektabilitas, itu masih mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk Presiden Prabowo sendiri gitu. Bahkan yang terbaru ini misalnya dalam isu bantuan kemanusiaan bencana di Sumatera Utara itu kan bantuannya ada brandingnya bantuan Presiden Prabowo gitu. Itu kan bisa kita lihat mungkin itu sudah mulai start dari sekarang juga itu Prabowo untuk mengamankan elektabilitasnya, saya kira begitu. Nah, tadi sudah ada kata kuncinya, udah disinggung juga nih soal bencana nih, dan tadi kan gue juga udah nyinggung nih soal panggul, gitu. Menteri Zulhas sebagai ketua PAN melakukan itu, pencitraan di bencana. Lalu ada siapa yang artis tuh? Artis yang jadi PAN itu, Farel dengan gaya menurut gayanya yang semi militer ya, semi militer tapi di bencana gitu. Nah sebenarnya ini pencitraan ini ditambah tiba-tiba ada statement dari siapa kepala daerah yang Ustadz Prabowo presiden seumur hidup. Ini sepertinya kayak berselancar di atas bencana nih, memanfaatkan kondisi. Berselancar di atas bencana. Kita bicara inilah etis nggak kayak gitu? Ya, kalau kita berarti fokus ke bicara tadi ya soal action yang dilakukan oleh elit-elit partai PAN misalnya begitu ya, manggul beras begitu ya, kemudian berpose foto yang estetik di tengah bencana begitu ya.
kalau saya membacanya bahwa memang PAN ini kan secara kondisi objektifnya mengharuskan PAN memang untuk melakukan itu. Karena saya melihat itu dilakukan untuk membayar atau menebus apa yang baru saja terjadi misalnya. Di mana PAN ini sebagai partai yang dikenal memiliki beberapa kader dari kalangan public figure yang kemudian lolos ke DPR begitu ya. Tapi kemudian melakukan sebuah blunder kemarin ya. Sebut saja misalnya ada Eko Patrio, kemudian Uya Kuya begitu ya. Itu kan otomatis akan berdampak kepada popularitas dan juga elektabilitas dari Partai PAN itu sendiri. Sehingga dari peristiwa itu tentu PAN harus menangkap segala isu ataupun momen-momen yang memang bisa dikonversi menjadi pencitraan nama baik PAN begitu ya. Sehingga untuk menjawab bahwa kader public figure bermasalah itu kemudian ya misalnya ditampilkanlah viral yang dia juga public figure tapi tidak bermasalah kok gitu kan. Dia membantu korban bencana dan sebagainya gitu ya. Itu kalau kita lihat dari sisi rentetan ada sebab akibat peristiwanya tadi. Tetapi bahwa setiap aksi-aksi elit politik tentu ya kita baca untuk menarik simpati dari masyarakat. Itu saya kira kita sudah membaca itu ya. Bahkan ya tadi misalnya Presiden Prabowo pun memberi bantuan juga ada stikernya bantuan Presiden Prabowo misalnya ya. Itu kan apa bedanya dengan tadi memanggul beras seolah-olah ya memang ini untuk, tapi ya mudah-mudahan itu memang dilakukan semata-mata untuk membantu korban bencana. Karena kalau kemudian ada elit yang mengambil kesempatan untuk menarik simpati gitu ya, kemudian melakukan pencitraan, saya kira tidak elok lah di tengah bencana yang kemudian memang ada masyarakat yang sedang mengalami kesusahan di situ gitu. Ya walaupun itu mungkin dalam politik adalah sesuatu hal yang umum lah dihalalkan ya. Nah, sepertinya menarik ya diskusi kita hari ini bersama Bang Johan. Ini daging semua nih apa yang kita bahas hari ini. Ntar Bang Johan kita harap akan bersedia lagi. Bosan. Jangan bosan lagi untuk tampil di podcast kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya untuk penonton untuk podcast kita. Sekian dan terima kasih.